Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Tusofi, NIM 372. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melakukan perhitungan metode clustering dengan menggunakan algoritma K-mean. Sebelumnya, apa sih clustering itu? Clustering adalah teknik pengelompokan data yang membagi sekumpulan objek atau data menjadi beberapa kelompok atau klaster dengan sedemikian rupa, sehingga objek di dalam satu klaster memiliki kemiripan tinggi, sementara objek dari klaster bersifat berbeda atau heterogen. Clustering dipakai sebagai salah satu metode utama dalam unsupervised learning di data mining. Jadi clustering itu metode untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan karakteristiknya tanpa tahu label atau kategori sebelumnya. Jadi misalnya kita punya banyak data pelanggan, ada yang sering belanja, ada yang jarang belanja, dan ada yang pengeluarannya besar, ada juga yang kecil. Nah, dengan clustering kita bisa tahu siapa yang punya kebiasaan mirip dan masuk ke kelompok yang sama. Lalu, algoritma K-mean. K-mean clustering adalah algoritma unsupervised machine learning untuk mengelompokkan data menjadi K jumlah klaster atau kelompok berdasarkan kesamaan karakteristik, dan bertujuan untuk meminimalkan jarak antara titik data dengan pusat klaster atau sentroid dengan cara mengulang penempatan data ke sentroid terdekat hingga posisinya stabil, dan sering digunakan untuk segmentasi pelanggan atau gambar. Langkah-langkah K-mean yang pertama adalah menentukan jumlah klaster atau K. Misalnya kita mau membagi data pelanggan menjadi beberapa kelompok atau 3 kelompok, jadi K sama dengan 3. Lalu menentukan titik awal atau sentroid. Sentroid ini semacam titik tengah sementara di tiap kelompok. Misalnya titiknya diambil dari data awal pelanggan. Lalu yang langkah selanjutnya yaitu menghitung jarak tiap data ke setiap sentroid, yaitu dengan menggunakan rumus jarak Euclidean atau akar dari selisih kuadrat antara nilai-nilai data dan sentroid. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu memasukkan data ke kelompok terdekat. Data akan masuk ke klaster yang jaraknya paling dekat dengan sentroidnya. Lalu proses yang selanjutnya yaitu hitung ulang posisi sentroid. Lalu setelah semua data dikelompokkan, hitung ulang posisi sentroid berdasarkan rata-rata anggota kelompok tersebut. Dan langkah yang terakhir, ulangi langkah 3 sampai 5 sampai hasilnya stabil atau hasilnya sama. Lalu yang terakhir, kalau posisi sentroid sudah tidak berubah lagi, berarti pembagian kelompok sudah fix. Lalu saja di sini saya akan melakukan perhitungan algoritma K-mean menggunakan Excel dulu. Nah, di sini saya mempunyai 10 data pelanggan, dan di sini ada nama, jumlah transaksi atau X, lalu ada rata-rata pengeluaran atau Y. Nah, yang pertama kita akan menentukan jumlah kelompok atau K. Misalnya K sama dengan 3, berarti kita akan membagi data pelanggan menjadi 3 kelompok. 3 kelompok yang pertama C1, C2, dan C3. Lalu di sini kita akan menentukan titik awal sentroid. Sentroid ini seperti titik tengah sementara dari setiap kelompok. Misal 1 dengan rata-rata pengeluaran 150. Lalu yang C2 yaitu 5 dengan rata-rata pengeluaran 350. Yang C3 misalnya kita pilih yang 10, lalu rata-rata pengeluarannya yaitu 1000. Lalu langkah yang kedua yaitu kita akan menghitung nilai jarak dengan menggunakan rumus Euclidean distance. Caranya yaitu jadi setiap pelanggan dihitung jaraknya ke masing-masing titik C1, C2, dan C3. Rumusnya caranya yaitu sama dengan SQRT kurang lagi jarak, kita cari jaraknya, data yang pertama dikurangi C1 tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung lagi, lalu variabel 2
dikurangi C1, kita tutup kurung, kita kasih pangkat 2 lagi, kita tutup kurung, lalu setelah itu kita kunci F4 nya, kita kunci, kita enter. Nah, ini untuk jaraknya sudah ada hasilnya. Lalu yang ke bawah itu caranya sama, atau kalian dengan cara mudahnya kalian bisa langsung tarik ke bawah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Lalu yang kedua caranya sama seperti tadi, yaitu variabel pertama dikurangi sentroid kedua, lalu tutup kurung, di pangkat 2 ditambah, lalu buka kurung, variabel kedua dikurangi sentroid kedua, lalu tutup kurung dan pangkat 2, lalu tutup kurung, lalu enter. Seperti tadi caranya, yang ke bawah tinggal ditarik dan akan muncul hasilnya seperti ini. Langkah yang selanjutnya yaitu sama seperti tadi. Nah, di sini kan kita sudah menemukan nilai jaraknya. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu kita akan mencari kelasnya atau sentroidnya lebih dekat dengan jarak C1, C2 atau C3-nya. Caranya yaitu sama dengan if nilai C1 sama dengan min jika nilai C1 sama dengan nilai minimal dari nilai ketiga ini, C1, C2, C3, maka dia masuk ke kelas 1. Dan jika if lagi nilai C2 sama dengan minimal dari data ketiga ini, kita tutup kurung lagi, maka dia akan masuk ke kelas 2. Lalu selain itu titik koma lagi, dia masuk ke kelas 3. Kita tutup, lalu kita enter. Nah, di sini dia ternyata masuk ke kelas 1 dan ke bawahnya kalian tinggal tarik seperti tadi, tinggal tarik saja dan hasilnya akan seperti ini. Nah, ini data yang pertama itu masuk ke kelas 1. Lalu data yang kedua yaitu kelas 1, data ketiga kelas 2 dan seterusnya. Dan ini kan kita sudah menemukan kelasnya. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu kita akan mencari sentroid baru. Nah, yang tadi kan sentroid awalnya yaitu kita masih pilih secara acak. Dan di sini di sentroid baru kita akan menentukan sentroid yang barunya. Sentroid baru itu kita dapatkan dari nilai kelasnya, rata-rata atau rata-rata kelasnya. Seperti tadi, ini data dari C1, ini dari data dari C2 dan ini data dari C3. Caranya yaitu sama dengan if jika dia kelasnya 1, kita tampilkan variabel yang jumlah transaksi. Dan jika tidak, kita tampilkan data kosong seperti ini. Kita tutup, kemudian enter. Caranya tinggal ditarik sampai sini dan ini akan muncul hasilnya. Lalu yang kedua seperti tadi, sama dengan if jika dia pelanggan 1, kita tampilkan yang rata-rata pengeluaran. Lalu jika tidak, kita kasih data kosong seperti tadi. Lalu enter dan tinggal tarik ke bawah seperti tadi. Lalu yang sentroid kedua atau C2 caranya juga sama. Jadi yang selanjutnya caranya juga sama seperti tadi. Nah, ini sudah selesai semua dan langkah selanjutnya kita akan mencari rata-ratanya. Rata-rata dari sentroid baru yang kita buat tadi. Caranya yaitu average, lalu saya contohkan
average dari seluruh data ini, lalu tutup kurung, lalu kita enter. Lalu caranya yang ke samping juga sama, tinggal ditarik saja seperti ini. Nah, kita sudah menemukan centroid baru dari rata-rata yang kita hitung tadi. Dari yang centroid awalnya seperti ini, jadi centroid baru seperti ini. Lalu langkah yang kedua yaitu kita akan melakukan iterasi yang kedua. Ini tadi iterasi yang pertama dan ini kita akan melakukan iterasi yang kedua. Caranya yaitu ini kan tadi saya mengopi dari yang di atas. Lalu tadi hasilnya itu sama seperti yang di atas. Caranya yaitu ditarik ke bawah sini dan ini juga ke sini, ini ke sini sampai seterusnya hingga selesai. Lalu kalian akan menemukan centroid seperti ini. Lalu caranya yang nilai jaraknya tinggal kalian blok ke bawah dan nanti akan otomatis berubah nilainya, tidak sama seperti yang di atas. Lalu yang selanjutnya juga sama, tinggal diperbarui dengan cara ditarik ke bawah, sama ini juga dan ini juga cara memperbaruinya yaitu ditarik ke bawah. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu dan nantinya di rata-rata centroidnya akan ada perbedaan. Ini 1,5, ini 1,5, lalu ini 185, ini juga 185, lalu yang ini 4,5 dan ini cuma 4, dan ini 405, ini 323, lalu ini 8,5 dan ini cuma 8, yang ini 850 dan ini 810. Nah, ini jadi ini centroid baru dari iterasi kedua, iterasi pertama. Centroid pertama dari iterasi pertama dan ini centroid baru dari iterasi pertama. Sampai kapan sih kita harus melakukan iterasi? Yaitu sampai tidak ada perubahan di pelanggannya. Cara melihatnya yaitu kita klik di sini di sampingnya yaitu end error, lalu kita cari selisihnya. Jadi caranya yaitu sama dengan absolute buka kurung clustering yang pertama dari centroid yang pertama dikurangi cluster yang kedua dari centroid iterasi yang kedua. Yang pertama yaitu dari iterasi yang pertama, atau clustering dari centroid pertama dari iterasi pertama dikurangi centroid yang kedua dari iterasi yang kedua, lalu kita enter. Nah, lalu kalian bisa langsung ditarik saja seperti ini. Nah, ini kan ada 0 sama 1. Yang 0 itu artinya tidak ada perubahan kelas dari centroid yang pertama tadi, iterasi pertama, dan centroid kedua dari iterasi kedua. Jika 0 itu tidak ada perubahan, dan jika 1 itu ada perubahan dari centroid yang pertama dari iterasi pertama dengan centroid yang kedua dari iterasi kedua. Seperti ini tadi, dia kan tadi masuk ke kelas 2 dan di centroid yang kedua ini dia masuk ke kelas 3. Jadi ada perubahan dari centroid awal dengan centroid yang kedua. Dan jika ada perubahan seperti ini, kita akan melakukan iterasi yang ketiga. Caranya seperti tadi. Kalian copy saja. Lalu caranya juga sama seperti tadi. Kita akan mencari centroid terbaru dengan centroid baru juga. Caranya seperti tadi. Kalian tinggal copy data yang di atas, lalu taruh di bawah sini. Kalian tinggal cek saja seperti tadi, apakah dia sudah merefresh dari centroid yang pertama ke centroid yang kedua, atau ke centroid yang kedua ke centroid yang ketiga ini. Ini sudah merefresh, hasilnya sama seperti tadi. Ini 1,5, 185, 4, 323, 8, 410. Kita enter saja. Nanti caranya seperti tadi, kalian perbarui, tinggal tarik ke bawah, ini juga ditarik ke bawah, sama ini juga. Lalu nah di sini end errornya itu sudah 0 semua, jadi tidak ada perubahan dari centroid yang kedua ke centroid yang ketiga. Jadi iterasi sampai
Jadi iterasinya cuma sampai ke iterasi yang ketiga. Jika kalian dan jika di sini masih ada, kita akan melakukan iterasi lagi. Tapi ini sudah 0 semua, jadi iterasinya cukup sampai iterasi yang ketiga saja. Lalu cara selanjutnya yaitu kalian tinggal ini di copy, lalu ditaruh di samping rata-rata pengeluaran. Kalian paste di sini. Lalu seperti yang saya jelaskan tadi, kita ini akan dikelompokkan ke dalam 3 kelas pelanggan. Pelanggan yang pertama masuk ke kelas pertama, pelanggan kedua masuk ke kelas pertama, pelanggan ketiga masuk ke kelas 2, lalu dan seterusnya. Jadi perhitungan Excel yang saya lakukan ini yaitu menghasilkan klaster 1 pelanggan dengan jumlah transaksi rendah dan pengeluaran kecil masuk ke C1 atau kelas 1. Lalu klaster yang kedua yaitu pelanggan dengan jumlah transaksi sedang dan pengeluaran menengah. Lalu klaster yang ketiga yaitu pelanggan dengan jumlah transaksi tinggi dan pengeluaran besar. Jadi kelompok pertama itu isinya pelanggan yang belanjanya sedikit dan jarang, dan kelompok yang kedua yaitu yang belanjanya sedang-sedang saja. Lalu kelompok yang ketiga yaitu adalah pelanggan yang sering berbelanja dengan pengeluaran yang besar. Hasil perhitungan ini kita bisa tahu mana pelanggan yang perlu dipertahankan, mana yang bisa dikasih promo biar makin sering berbelanja. Jadi intinya Kemin ini membantu mengelompokkan pelanggan yang punya kebiasaan belanja mirip. Lalu di sini saya akan melakukan perhitungan dengan menggunakan Rapid Miner. Langsung saja kita buka Rapidnya. Langsung saja di sini caranya yaitu kalian cari read Excel, lalu drop di sini. Lalu kita akan memasukkan datanya terlebih dahulu di Excel file, lalu pilih data yang ini kalian masukkan, open, lalu untuk prosesnya yaitu kalian klik import configuration wizard, lalu pilih data tadi yang akan kalian masukkan, lalu klik next. Dan di sini kita rename untuk nama tabelnya, tabel kolomnya, yaitu di sini misalnya jumlah transaksi. Oke, lalu ini juga kita ubah menjadi rata-rata pengeluaran. Klik OK, lalu kita klik finish. Lalu selanjutnya yaitu kalian cari Kemin, drop di sini, lalu sambungkan. Gunanya Kemin yaitu dia akan mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok atau klaster. Lalu selanjutnya kita akan mencari clustering. Di performance kita pilih yang cluster distance performance. Gunanya cluster distance performance yaitu untuk evaluasi kinerja. Lalu kita sambungkan dengan cara silang clustering ke performance. Lalu sambungkan performance Excel, lalu clusteringnya. Untuk melihat prosesnya yaitu kalian bisa klik run di sini. Kita klik run. Jadi ini hasil dari cluster model yang telah kita buat tadi. Yaitu setelah saya memasukkan data pelanggan ke Rapid Miner menggunakan algoritma Kemin, Rapid Miner membentuk 5 klaster.
Jadi dari total 9 data ada 5 kelompok dengan jumlah anggota yang berbeda-beda. Jadi ada klaster yang cocok untuk 3 data karena pola mereka mirip. Dan ada juga klaster yang cuma dapat 1 data karena data itu berbeda dengan data yang lain. Lalu ada klaster yang dapat 2 data. Jadi kalau ada data yang mirip, dia masuk ke klaster yang sama. Kalau ada data yang berbeda sendiri, dia bisa masuk ke klaster yang isinya cuma 1 data. Hasil ini menunjukkan bahwa pola data memang beragam sehingga terbentuk menjadi 5 kelompok berbeda. Klaster 0, 2 item, ada 2 data yang paling mirip satu sama lain. Lalu klaster 1 item, ada 1 data yang tidak mirip dengan data lain atau unik. Lalu klaster 2 atau item 2, ada 2 data lain yang punya kemiripan lain lagi. Lalu klaster 3, item 3 data punya pola yang sama atau kelompok terbesar. Dan klaster 4, 1 item, 1 data berbeda sendiri dari klaster besar. Jadi di sini algoritma K-mean berhasil membedakan data berdasarkan pola alami yang ada di dalam data yang kita masukkan tadi. Dan dari hasil RapidMiner dan Excel tadi itu berbeda karena di Excel saya menghitung secara manual dengan sentroid awal yang saya tentukan sendiri, sedangkan dengan RapidMiner dia memilih sentroid awal secara otomatis dan melakukan iterasi sampai benar-benar stabil. Selain itu, RapidMiner juga melakukan perhitungan jarak dengan presisi software yang lebih detail. Karena K-mean itu sangat sensitif terhadap posisi sentroid awal dan jumlah klaster, keduanya hasil akhirnya menjadi berbeda. Perbedaan ini normal dan terjadi karena sistem otomatis RapidMiner lebih detail dalam proses integrasinya daripada yang Excel manual tadi. Jadi hasil dan kesimpulan K-mean yang kita hitung dengan menggunakan Excel dan RapidMiner itu ada data pelanggan terbagi menjadi yang di Excel menjadi tiga kelompok, yaitu C1 pelanggan yang jarang belanja dan pengeluaran yang kecil, C2 pelanggan dengan transaksi dan pengeluaran sedang, dan C3 pelanggan yang sering berbelanja dan pengeluaran besar. Dan untuk di RapidMiner seperti yang saya jelaskan tadi, dia itu terbagi menjadi 5 kelompok atau 5 klaster. Artinya K-mean membantu perusahaan buat tahu mana pelanggan yang perlu dipertahankan, dikasih promo atau bisa dijadikan pelanggan prioritas. Jadi kesimpulannya, K-mean menghasilkan kelompok pelanggan dengan pola belanja yang mirip berdasarkan jumlah transaksi dan pengeluaran rata-rata. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.